Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan relasi dan fungsi. Fokus saat ini memahami bentuk penyajian fungsi. Penyajian fungsi secara umum sama dengan penyajian relasi, karena fungsi itu adalah bagian dari relasi. Langsung saja ke contoh. Misalkan fungsi f dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, permasalahan ini bisa disajikan dalam 5 cara. Cara yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi fungsinya dari P ke Q, artinya yang pertama sekali kita nyatakan adalah anggota himpunan P dipasangkan dengan anggota himpunan Q yang bersesuaian dengan aturan relasi setengah kali dari. Jadi fungsinya fungsi F, lalu kita menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, himpunan itu dinyatakan dengan kurung kurawal, lalu pasangan berurutannya 1 itu setengah dari 2. Ada 2 anggota himpunan Q. Lalu 2 anggota himpunan P. 2 ini setengah dari 4. 3 ini setengah dari 6. 4 ini setengah dari 8. Lalu terakhir 5 itu setengah dari 10. Habis. Inilah pasangan berurutan dari fungsi f. Jadi ini kalau dibaca, fungsi f memetakan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Ini cara yang pertama dengan pasangan berurutan. Cara yang berikutnya dengan diagram panah. Kita buatkan diagramnya. Himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q. Maka 1 ini dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, karena 2 itu setengah dari 4. 3 dipetakan ke 6, 4 dipetakan ke 8, terakhir 5 dipetakan ke 10. Inilah diagram panah yang menyatakan fungsi F. Jadi fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q. 1 dipetakan ke 2, 2 di ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Ini cara membaca diagramnya. Lanjut ke cara yang ketiga adalah dengan persamaan fungsi. Jadi fungsi F ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk persamaan. Lantas bagaimana persamaannya? Kita tahu bahwa fungsi F memetakan 1 ke 2. Ini artinya 2 ini adalah 2 kali 1. Ya, karena yang 1 ini kan setengah dari ini. Setengah dari 2. Lalu bayangan dari 2 adalah 4. Ya, artinya bahwa 4 ini adalah 2 kali 2.
bayangan dari 3, 6, berarti 2 kali 3. Bayangan dari 4 adalah 8. 8 ini sama saja dengan 2 kali 4. Dan terakhir, bayangan dari 5 adalah 10. 10 ini 2 kali 5. Jadi seandainya anggota himpunan P ini kita sebut X, maka bayangan dari X adalah 2 kali X atau 2X. Fx sama dengan 2X inilah yang dinamakan persamaan fungsi F atau rumus fungsi F. Ini cara yang ketiga. Cara yang berikutnya adalah dengan menggunakan tabel. Jadi misalkan anggota-anggota himpunan P ini kita sebut X, maka bayangannya oleh fungsi F adalah Fx. Bayangan dari 1, 2, bayangan dari 2, 4, bayangan dari 3, 6, bayangan dari 4, 8, lalu bayangan dari 5, 10. Nah, tabelnya seperti ini. Cara membaca tabel ini seperti tadi. Jadi fungsi F ini memetakan X ke Fx. 1 dipetakan ke 2 dan seterusnya. 5 dipetakan ke 10. Ini cara yang keempat. Masih ada satu cara lagi, yaitu dengan cara grafik. Cara grafik ini menggunakan diagram atau menggunakan bidang kartesius. Jadi kita siapkan dulu bidang kartesiusnya seperti ini. Karena nilai-nilainya ini tidak ada yang negatif, jadi saya potong saja seperti ini. Aturannya untuk garis mendatar ini adalah anggota himpunan P atau kita sebut dengan X. Lalu sumbu tegak ini untuk anggota himpunan Q atau kita sebut bayangan dari X, Fx. Kita tentukan titik koordinatnya. Jadi 1 ini bayangannya 2. Oh, berarti ini titik koordinatnya. 2 bayangannya 4. 3 bayangannya 6. Nah, ini titik koordinatnya. 4, 8, dan terakhir 5 ke 10. Langkah berikutnya, kita gambarkan grafiknya. Kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Inilah grafik dari fungsi X, yaitu 2X. Fx sama dengan 2X. Jadi ada 5 cara untuk menyatakan fungsi. Saya ulangi lagi. Yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan diagram panah. Yang ketiga dengan persamaan atau rumus fungsi. Yang keempat dengan tabel. Dan yang kelima dengan menggunakan grafik. Nah, proses pembuatan grafiknya seperti yang saya contohkan ini. Siswa sekalian, ada permasalahan menarik yang perlu kita bahas. Contohnya seperti ini. Fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan Ax plus B. Jika bayangan 4 adalah 5 dan bayangan negatif 2 oleh fungsi F adalah negatif 7, maka tentukanlah nilai A dan B. Dan yang kedua, tentukanlah persamaan fungsi tersebut. Kita bahas. Jadi dari soal ini diketahui rumus umum dari fungsi F adalah Fx sama dengan Ax plus B. Lalu informasi yang kedua kita dapatkan bayangan dari 4 oleh F adalah 5 dan bayangan negatif 2 oleh F
adalah negatif 7. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah nilai A dan B. Lalu yang B yang harus kita tentukan rumus fungsi f. Ini kan masih rumus umumnya. Kita tahu bahwa fx itu sama dengan ax ditambahkan b. Lalu kalau x-nya 4, nah ini 4, maka berarti A dikalikan 4 ditambahkan B, nilainya adalah 5. Nah, ini dapat juga dinyatakan A dikali 4 itu sama dengan 4A ditambah B, nilainya 5. Ini kita anggap, karena ini sebuah persamaan, ini persamaan yang pertama. Lalu dari informasi yang ketiga, kita tahu bahwa bayangan dari negatif 2 oleh fungsi f adalah negatif 7. Berarti x-nya negatif 2. A dikalikan negatif 2 ditambahkan B, nilainya negatif 7. Ini juga dapat dinyatakan negatif 2 dikalikan A, negatif 2A ditambahkan B, hasilnya negatif 7. Sebuah persamaan, ini kita anggap persamaan yang kedua. Maka dari persamaan yang pertama dan kedua, kita dekatkan dulu persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama 4A ditambah B sama dengan 5. Lalu persamaan yang kedua, negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Maka untuk mendapatkan nilai A dan B, caranya kita eliminasi salah satu variabelnya. Jadi yang paling mudah adalah mengeliminasi variabel B dengan cara persamaan ini kita kurangi. Karena kalau B dikurangi B kan jadi 0, berarti variabel B tereliminasi sementara. Maka kita akan mendapatkan nilai dari variabel A. Jadi kalau persamaan ini kita kurangi, 4A dikurangi 2A yang bisa dioperasikan tentu saja yang sejenis sukunya. Jadi 4A ini kita kurangi dengan 2A, negatif 2A. Lalu B dikurangi dengan B, hasilnya 0. Nah, B dikurangi dengan B, hasilnya 0. Dan 5 dikurangi dengan negatif 7. 4A dikurangi negatif 2A, mengurangi dengan bilangan negatif, itu sama saja dengan menjumlahkan. Berarti ini 4A ditambah 2A. Jadi 6A sama dengan 5 dikurangi negatif 7, sama saja dengan 5 ditambahkan 7. Berarti sama dengan 12. Maka nilai A 12 per 6. 12 per 6 adalah 2. Jadi nilai A 2. Setelah kita mendapatkan nilai A, maka nilai B pun dapat kita tentukan dengan cara kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan yang ada. Bisa ke persamaan yang pertama, bisa juga ke persamaan yang kedua. Karena nilai A dan B berlaku untuk kedua persamaan ini. Saya pilih persamaan yang pertama saja. 4A ditambah B sama dengan 5. A-nya kan 2, berarti 4 kali 2. Ditambahkan B sama dengan 5. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah B sama dengan 5. Berarti nilai B-nya 5 dikurangi 8.
yaitu negatif 3. Jadi nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 3. Dengan demikian dapat kita tentukan rumus dari fungsi f. Kita tahu bahwa A-nya 2, B-nya negatif 3. Maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan A-nya 2, berarti 2x, lalu ditambahkan B, B-nya negatif 3. Nambahkan dengan bilangan negatif sama saja dengan dikurangi 3. Inilah rumus fungsi f. Fx sama dengan 2x dikurangi 3. Siswa sekalian, saya kira untuk bahasan kita kali ini mengenai cara menyajikan fungsi, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Anda semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo Anda semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.